Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesialan dan kemalangan hidup yang menimpa seseorang selain bisa diakibatkan oleh perilaku dari orang itu sendiri, juga bisa disebabkan dari menumpuknya energi negatif yang ada di rumah orang tersebut. Energi negatif yang sudah terlalu banyak menempati suatu rumah akan bisa membawa pengaruh buruk bagi kerezekian penghuninya. Di samping dana dan lokasi rumah yang bisa mendatangkan kesialan, benda yang ada di dalam rumah juga seringkali tidak disadari memiliki kekuatan untuk menarik energi Qi yang bermuatan negatif. Jika hal ini dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, maka kerezekian Anda akan bisa terhambat dan macet. Inilah beberapa benda yang bisa membawa sial di dalam rumah. 1. Adanya kolam air yang tidak terawat. Jika rumah Anda memiliki kolam air, entah itu kolam renang ataupun kolam ikan, maka sebaiknya Anda rawat dan jaga kebersihannya secara berkala. Kolam air yang kotor, apalagi sampai tergenang dan tidak ada aliran airnya, maka hal tersebut merupakan salah satu penyumbang energi negatif paling besar di dalam rumah. Kondisi kolam air yang kotor dan macet merupakan simbol dari aliran rezeki Anda yang juga macet. Jika hal ini Anda biarkan dalam waktu yang lama, maka selain rezeki yang akan seret, rumah Anda juga akan kedatangan para penghuni baru, yaitu makhluk halus. 2. Kendaraan yang pernah terlibat kecelakaan maut hingga menghilangkan nyawa orang. Jika Anda memiliki kendaraan yang pernah terlibat dalam suatu kecelakaan, baik itu menabrak atau ditabrak, maka menyebabkan seseorang meninggal, maka sebaiknya jangan disimpan. Lebih baik Anda jual saja. Jika Anda menyimpan dan memakai kendaraan yang demikian, selain akan mengundang energi negatif datang ke rumah Anda, juga bisa menyebabkan kesialan yang sama akan menimpa Anda suatu saat nanti. Kendaraan yang pernah terlibat dalam kecelakaan, apalagi sampai terkena darah dari korban yang kehilangan nyawa, akan menyimpan residual memori dan residual energi dari kejadian tersebut. Sehingga ketika waktunya pas, maka musibah itu bisa terulang kembali, meskipun melibatkan orang yang berbeda. Itulah mengapa kendaraan yang dulu pernah memakan korban hampir sebagian besar akan memiliki cerita mistisnya tersendiri. Entah itu penampakan di jok belakang, suara orang menangis, sampai kendaraan yang menyala sendiri. 3. Tempat sampah. Tempat sampah di sini adalah tempat sampah yang basah, seperti tempat sampah untuk sisa-sisa makanan, kulit buah, tulang, dan lain-lain. Jika Anda memiliki tempat sampah di dalam rumah, maka sebelum maghrib sebaiknya keluarkan sampah tersebut dari dalam rumah. Ketika Anda membiarkan sampah menginap semalaman di dalam rumah, maka sampah tersebut akan mengundang para jin negatif yang kelaparan. Mereka akan memakan saripati dari tulang ataupun sisa-sisa makanan Anda yang lain, terutama pembalut bekas, jika ada di dalam tumpukan sampah tersebut. 4. Toren atau bak penampungan air yang bocor. Jika Anda punya bak penampungan air, entah itu terbuat dari plastik, besi, atau semen, Anda harus segera menambalnya jika terjadi kebocoran. Bak penampungan air yang bocor atau rembes, selain bisa merusak bangunan, juga merupakan gambaran aliran rezeki Anda yang bocor. Anda tidak akan bisa menyimpan dan mengumpulkan uang secara maksimal. Pasti akan ada saja keperluan mendadak lainnya. 5. Menyimpan benda yang pernah terlibat dalam ritual pemakaman. Dengan berbagai macam dan aliran kepercayaan orang di Nusantara, ada di antara mereka yang memegang foto dari anggota keluarganya yang sudah meninggal, bahkan juga menyimpan abu kremasi di dalam rumah. Selama orang tersebut bertanggung jawab untuk bisa merawatnya, seperti membersihkan atau memberinya sesaji pada waktu-waktu tertentu, hal tersebut akan baik-baik saja. Yang ditakutkan ketika suatu saat mereka lupa dengan tanggung jawabnya. Ketika orang tersebut lupa dengan tanggung jawabnya dan hal itu terjadi secara berulang, maka dirinya telah membuat entitas gaib menjadi marah. Orang tersebut bisa terkena kutukan, terutama jika almarhum adalah orang yang dianggap sebagai leluhur. Orang yang sudah terkena hal semacam ini, jika tidak dilakukan upaya permohonan maaf, maka hidupnya akan selalu penuh dengan kesialan. Semua jalan dan pintu rezeki seolah-olah akan tertutup, bahkan bisa menyalur sampai ke anak cucunya. 6. Barang-barang rusak yang disimpan terlalu lama. Jika Anda masih suka mengkoleksi barang elektronik atau jam yang sudah rusak, maka ada baiknya Anda mulai hentikan kebiasaan tersebut. Barang apapun yang rusak jika dibiarkan terlalu lama akan mengundang energi negatif berupa kemunduran dalam kehidupan dan rezeki. Barang-barang rusak tersebut akan menghambat pergerakan energi Qi, seolah-olah macet dan tidak semestinya. 7. Hiasan rumah yang terbuat dari tubuh binatang. Banyak orang yang senang memajang hiasan rumah berupa kepala hewan atau tengkoraknya yang sudah diawetkan, kemudian ditempel pada tembok.
Namun tahukah Anda bahwa benda-benda tersebut bisa memancarkan energi yang sangat tidak bagus di dalam rumah? Pajangan dari hewan yang diawetkan menyimpan energi amarah, kesedihan, dan kesakitan yang sangat besar. Residual energi yang demikian pasti akan mengotori dan merusak energi positif yang sudah terbentuk di dalam rumah Anda. Bahkan banyak dari pajangan hewan pada akhirnya juga akan dihuni oleh entitas gaib berenergi negatif. Hal yang sama juga berlaku jika di rumah Anda terdapat patung dari batu yang memiliki wujud menyeramkan. Contohnya seperti patung buto pada pintu utama rumah. Patung yang demikian mengandung jin yang akan mengambil wujud menyerupai bentuk patung tersebut. 8. Di rumah Anda pernah terjadi bunuh diri. Jika suatu tempat pernah terdapat orang yang melakukan hal itu, maka secara otomatis tanah di tempat tersebut seolah-olah akan terkutuk. Tempat tersebut akan menarik dan mengumpulkan energi negatifnya dari tempat lain di sekitarnya. Benda-benda yang berada di sekitar TKP, terutama cermin, akan mampu merekam kejadian tersebut dan menyerap energinya. Sehingga sebaiknya jangan sembarangan membawa benda yang berasal dari lokasi tersebut dan memindahkannya ke tempat yang lain, karena bisa jadi Anda justru membawa energi negatif ke tempat yang positif. Tanpa ritual yang tepat, lokasi dari kejadian tersebut tidak akan bisa dipakai secara baik dalam hal apapun, terutama untuk usaha dan tempat tinggal, karena akan selalu muncul gangguan dan kesialan, baik itu dalam bentuk penampakan makhluk halus ataupun yang lainnya. Itulah tadi ulasan mengenai 8 benda pembawa sial penarik energi negatif di rumah. Semoga bisa menjadi tambahan pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua. Jika Anda memiliki pertanyaan atau sesuatu hal yang ingin diceritakan, jangan sungkan untuk tuliskan di kolom komentar, karena pasti akan kami baca satu persatu. Sebagai penutup, saya doakan semoga Anda sekeluarga selalu mendapatkan kebaikan dan kemudahan dalam mencari rezeki. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.